Kamu yang suka maraton drakor, pernah nggak sih lagi seru-serunya nonton, tiba-tiba kepikiran, tunggu, kok mereka gitu ya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas satu misteri yang sebenarnya ada di depan mata kita. Pastinya kan, kita sering banget lihat adegan para cebol yang rumahnya segede istana, duitnya kayaknya nggak berseri, tapi giliran makan bareng keluarga, malah ngampar di lantai. Lesehan gitu, aneh kan? Padahal beli meja makan emas juga bisa kali ya. Sebenarnya ada apa sih? Awalnya aku juga mikir, mungkin ini soal tradisi aja. Tapi ternyata jawabannya jauh lebih jenius dari itu loh. Semua ini ada hubungannya sama sebuah rahasia teknologi kuno yang bikin mereka betah banget di lantai. Gimana? Udah mulai penasaran? Oke, kita masuk bagian pertama. Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasia di balik lantai hangat orang Korea, karena inilah kunci dari semua misteri ini. Oke, biar kelihatan pinter dikit, kita kenalan dulu sama istilahnya. Budaya duduk di lantai ini tuh namanya Chwashik. Nah, catat ya, siapa tahu bisa dipakai buat pamer pengetahuan ke teman-teman pas lagi ngobrolin drakor. Dan sekarang, mari kita sambut jeng, sang biang keladi, sang bintang utama di balik semua kenyamanan ini. Ini dia, namanya ondol. Jadi ini tuh bukan sekedar lantai biasa teman-teman. Ini adalah sistem pemanas lantai tradisional yang super canggih. Bayangin deh, pas lagi musim dingin, yang suhunya minus, tempat paling hangat dan paling nyaman di seluruh rumah itu, ya lantainya. Keren banget kan? Cara kerjanya tuh simple tapi brilian. Jadi ada tungku api, biasanya di dapur. Nah, asap panasnya itu nggak langsung dibuang gitu aja, tapi disalurin lewat pipa-pipa khusus di bawah lantai ke seluruh ruangan. Hasilnya, seluruh lantai rumah jadi kayak selimut raksasa yang hangatnya pas banget. Duh, kebayang nggak sih enaknya guling-guling di situ? Oke, jadi teknologinya emang bikin super nyaman. Tapi ternyata makna di baliknya itu jauh lebih dalam dari sekedar nyari anget loh. Oh ya, info selingan dulu, biar duduknya makin afdol, mereka biasanya pakai bantal tipis kayak gini. Namanya pangsok. Jadi makin empuk dan nyaman deh duduknya. Nah, ini dia nih filosofi intinya. Coba deh kamu bayangin, kalau semua orang duduk di lantai, nggak ada tuh yang kursinya lebih tinggi dari yang lain. Nggak ada kursi direktur atau singgasana raja, semuanya ada di level yang sama. Jadi, duduk lesehan ini benar-benar jadi simbol kesetaraan. Terus, karena jarak fisik kita jadi lebih dekat, otomatis jadi lebih akrab kan? Ditambah lagi, bagi orang Korea, lantai di dalam rumah itu adalah area yang dianggap suci dan harus selalu bersih. Nah, karena lantai itu dianggap area suci dan bersih, ada satu peraturan yang sifatnya mutlak, harga mati, dan nggak bisa ditawar-tawar sama sekali, yaitu wajib lepas sepatumu sebelum masuk rumah. Serius deh, jangan sekali-sekali kamu coba melanggar aturan ini. Risikonya, bisa kena semprot omelan 1000 jurus dari para ajumah. Ngeri kan? Oke, sebagai bonus, aku punya fakta seru lagi nih buat kamu. Saking udah jadi kebiasaan, ternyata gaya duduk di lantai pun ada aturannya loh. Beda antara cowok sama cewek. Jadi, kalau cowok itu biasanya duduk bersila. Gayanya disebut yang bandari atau yang bandari, yang artinya gaya duduk para bangsawan. Keren ya? Nah, kalau cewek, secara tradisional duduknya dengan kedua kaki ditekuk ke satu sisi. Kenapa? Biar mereka tetap terlihat sopan dan anggun, apalagi pas lagi pakai baju tradisional, hanbok. Jadi, sekarang kita semua ngerti kan, lesehan di Korea itu bukan cuma kebiasaan biasa. Ini adalah perpaduan sempurna antara teknologi yang bikin nyaman dan filosofi yang dalam banget. Ondol kasih kehangatan buat badan, sementara Chwashik kasih kehangatan buat hubungan antar manusia. Inilah kenapa kebiasaan ini masih bertahan kuat, bahkan di apartemen super modern sekalipun, karena rasa kebersamaan dan kesetaraannya itu loh yang nggak ternilai. Nah, sekarang giliran kamu. Pertanyaan terakhir nih. Andaikan kamu bisa milih buat makan malam lesehan bareng bias kamu, siapa nih yang bakal kamu ajak? Dan yang paling penting, coba jujur, kira-kira kaki kamu bakal tahan berapa menit sebelum kram dan kesemutan parah? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar ya.